Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 31. Nisa dan Putri, yang masih menyimpan beribu tanya dalam benak mereka. Apa benar, Aditya hanyalah orang biasa, yang bekerja sebagai pelayan? Kalau memang benar, kok semua yang dipakainya barang branded semua? Sementara Aditya, ia masih saja terlihat sibuk menyiapkan makanan yang dipesan oleh Kevin dan teman-temannya. Setelah semua menu yang dipesan oleh Kevin telah disediakan, Aditya pun langsung bergegas untuk melayani tamu yang lain. Namun tiba-tiba, terdengar Nisa memanggilnya. Mendengar ucapan Nisa, Aditya pun langsung datang menghampirinya. "Iya Nis, ada apa?" sahut Aditya. Lalu, Nisa pun berkata, "Kamu beneran pelayan, atau bukan sih? Karena aku lihat, semua yang kamu pakai, bukan barang murahan loh." "Hehehe, ini semua imitasi kok," sahut Aditya. Saat itu, Nisa ingin kembali melanjutkan pertanyaannya. Namun tiba-tiba, Aditya kembali berkata, "Oh ya Nis, aku layani tamu yang lain dulu ya," ucap Aditya, agar bisa terhindar dari pertanyaannya Nisa. "Iya Dit, makasih ya, udah mau bantu-bantu di sini," sahut Nisa, lalu bergumam. Baru juga mau aku tanyain, udah menghindar duluan." Sepertinya, ada yang disembunyikan Aditya. "Entar aku coba cari tahu lewat si Cindy aja deh," gumam Nisa. Setelah itu, Aditya pun kembali membantu para karyawan kafe yang lain. Sementara Kevin dan teman-temannya terdengar saat itu, mereka mulai membicarakan dan membandingkan jabatan dan gaji di antara mereka. Di sela-sela adu pamer tersebut, terdengar Tiara berkata, "Ada yang mau minuman dingin enggak? Entar aku yang bayar," ucap Tiara. Mendengar itu, Kevin pun berkata, "Ngeledekin gue Yara? Kalau mau, biar aku yang bayar, masa direktur ditraktir?" "Ah yang benar nih," sahut Tiara. "Iya benarlah, malu dong, kalau direktur malah ditraktir," ucap Kevin. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia sedang sibuk melayani para tamu. Tiba-tiba terdengar, Kevin memanggilnya. "Pelayan, tolong kesini sebentar," ucap Kevin. Mendengar ucapan Kevin, Aditya pun langsung datang dan berkata, "Ada yang mau dipesan lagi ya Pak?" "Iya, tolong bawakan beberapa gelas minuman dingin," ucap Kevin. "Iya Pak, segera saya ambilkan," jawab Aditya. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun kembali dengan membawa minuman dingin yang dipesan oleh Kevin. "Ini Pak minumannya," ucap Aditya, sambil menaruh gelas-gelas tersebut ke atas meja. Namun, saat ingin meletakkan gelas terakhir, entah disengaja atau tidak, terlihat saat itu, tangan Kevin menyenggol tangan Aditya, sehingga isi gelas tersebut tumpah mengenai lengan baju yang dipakai Kevin. "Kamu nih gimana sih? Kalau kerja yang benar dong. Lihat nih, akibat teledoran kamu, bajuku basah gini." "Maaf Pak, tadi itu Anda yang menyenggol lengan saya," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, tiba-tiba, Kevin mengambil segelas air, lalu disiramkannya ke wajah Aditya. Maaf, emang dengan maaf, bajuku bisa kering," ucap Kevin. Lalu terdengar, Putri berkata, "Udahlah Kev, cuman basah dikit kok, enggak usah dibikin panjang." "Dikit sih dikit Put. Tapi kalau nodanya enggak hilang gimana?" ucap Kevin. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Tadi kan Anda yang salah Pak, saat saya menaruh gelas itu di meja. Entah Anda sadari atau tidak, tiba-tiba, Anda menyentuh tangan saya." Mendengar ucapan Aditya, yang mencoba membela diri, tiba-tiba, Kevin melayangkan tamparan ke pipi Aditya. "Jadi kamu pikir, aku yang salah, gitu? Orang bego mana, yang mau basahin bajunya sendiri," ucap Kevin. Karena hal itu,
Para rombongan Kevin pun langsung jadi pusat perhatian di tempat itu. Vin, udah Vin. Enggak enak tuh, orang-orang pada liatin kita, ucap Putri. Lalu, Jerry pun berkata, udah Vin, hajar saja, biar dia tahu lo itu siapa. Sementara Nisa, yang belum menyadari akan hal itu, terdengar Sisma berkata, Bu Nisa, sepertinya teman ibu dapat masalah deh, ucap Sisma, yang tidak lain adalah salah satu karyawan kafe tersebut. Nisa yang baru menyadari kejadian itu, ia pun langsung menghampiri mereka. Ini ada apa ya? Tanya Nisa. Kevin pun langsung berkata, Nis, kalau cari karyawan tuh, diseleksi dong. Jangan yang teledor kayak gini. Lihat nih, akibat keteledorannya, pakaian aku jadi basah gini. Tolong dimaafin ya Pak, pasti dia enggak sengaja, sahut Nisa. Lalu, terdengar lagi, Kevin berkata, gimana kalau kita atur damai aja? Mendengar ucapan Kevin, Nisa pun bergumam dalam hati. Pasti nih orang ingin memojokkan Aditya deh, gumam Nisa. Lalu terdengar, Nisa berkata, atur damai gimana ya? Tanya Nisa. Mendengar ucapan Nisa, Kevin pun langsung bicara. Saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Asalkan pegawai kamu ini mau bertanggung jawab, mengganti kerugian saya. Enggak banyak kok, 2 juta saja, ucap Kevin. Lalu, Nisa pun berkata, apa Kevin, kalau kayak gini, bukan atur damai namanya, ini namanya pemerasan. Masa cuman kecipratan air, mintanya sampai 2 juta, padahal kan, kalau dimasukin di laundry, palingan cuman 10.000. Ya udah, kalau dia enggak bersedia, harga bookingan kafe ini, aku bayar setengah aja, ucap Kevin, lalu kembali berkata, lagian kan, kafe udah aku booking, Bu Nisa masih aja terima tamu. Mendengar ucapan Kevin, Nisa pun berkata, maaf ya Pak Kevin, sepertinya Anda memang suka mencari celah kesalahan orang ya. Tadi kan Anda yang bilang, yang penting tempat untuk rombongan Anda sudah saya siapkan, saya bisa tetap menerima tamu yang datang. Eman iya ya, aku pernah ngomong gitu, kamu punya bukti enggak? Di mana-mana, kalau udah di booking, tempat itu harus dikosongkan dari para tamu, ucap Kevin. Benar tuh Vin, kalau kayak gini, kamu bayarnya harga normal saja, ucap Jerry. Oh enggak bisa gitu dong, pegawaiku sudah susah-susah ngatur tempat untuk kalian. Jadi, mereka pun harus aku bayar double. Kalau kamu bayarnya harga pelanggan biasa, mereka mau dapat apa, ucap Nisa. Lalu, terdengar lagi, Kevin berkata, ya udah, kalau kamu mau aku bayarnya full seperti perjanjian, tinggal suruh pegawai kamu ini mengganti kerugian saya, gampang kan, ucap Kevin. Sementara Aditya, saat mendengar ucapan Kevin, ia pun berkata dalam hati, nih orang, kayaknya pantas, kalau dikasih sedikit pelajaran, gumam Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, oke Pak, saya akan ganti kerugian Anda, ucap Aditya, lalu kembali berkata pada Nisa. Nis, aku pinjam dulu duit kamu ya, soalnya enggak bawa uang cash, entar uang kamu, aku minta tolong sama Kak Cindy, untuk gantiin. Iya Dit, tunggu ya aku ambilin, ucap Nisa. Setelah itu terlihat, Aditya mengambil handphone jadul yang ia pakai, dan langsung mengirimkan SMS pada Cindy. Sementara Kevin dan teman-temannya melihat handphone milik Aditya, mereka pun langsung tertawa terbahak-bahak. Anjir, gue kirain batu bata, ternyata handphone cuy, ucap Kevin. Lalu, Jerry pun ikut berkata, waduh, suram banget hidup lo, mirip sama tuh layar handphone, ucap Jerry. Sementara Nisa, yang saat itu sedang mengambil uang yang diminta Aditya, tiba-tiba terdengar handphonenya berdering, tanda ada yang memanggilnya.
Setelah mengetahui yang menelpon adalah Cindy, Nisa pun langsung menerima panggilan tersebut. Halo Sin, kebetulan banget nih, ada yang mau aku tanyain soal Aditya. Iya Nis, aku udah tahu kok. Tolong pinjamin dia duit kamu ya, besok aku gantiin, ucap Cindy. Lalu, Nisa pun kembali berkata, enggak nyambung banget sih, maksudku bukan itu. Namun, belum sempat Nisa melanjutkan pertanyaannya. Terdengar lagi, Cindy berkata, udah ya Nis, soalnya lagi ada meeting nih. Dan makasih juga, udah mau bantuin Aditya, ucap Cindy. Lalu, Nisa pun berkata, tunggu Sin. Tiba-tiba, terdengar bunyi, tut, 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 tanda panggilan telah terputus. Kebiasaan nih. Kayak kapal kayu aja, berangkat enggak ngasih kode, gerutu Nisa. Lalu, tak berapa lama kemudian, Nisa pun membawa uang yang diminta oleh Aditya. Ini Pak, silakan beli lagi baju yang baru, ucap Aditya. Setelah menerima uang tersebut, Kevin pun berkata, nah gini dong. Kalau kayak gini kan aman, iya enggak teman-teman, ucap Kevin lalu kembali berkata, nih duit, kita abisin aja lagi. Kalian pesan lagi deh, apa yang kalian mau, mumpung ada duit kaget, ucap Kevin. Di sela-sela itu terdengar, Nisa berkata pada Aditya, Dit, kamu istirahat aja dulu, aku lihat, kamu capek banget deh. Enggak kok, aku enggak capek, sahut Aditya. Mendengar itu, Nisa pun berkata, ya udah, kalau gitu, kamu jaga di kasir aja, kasian, dari tadi kamu mondar-mandir terus ngelayanin tamu. Iya deh, sahut Aditya, lalu melangkah menuju kasir. Rika, kamu bantuin yang lain, entar kasirnya biar Aditya aja yang jaga, ucap Nisa. Iya Bu, sahut Rika, yang saat itu berada di meja kasir. Tak terasa, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 3 sore. Terlihat pula saat itu, pengunjung kafe pun mulai terlihat sepi, tinggal beberapa orang yang keluar masuk kafe tersebut. Sementara itu, rombongan Kevin pun terlihat telah bersiap untuk pulang. Lalu terlihat, Kevin datang menghampiri Nisa, yang saat itu berada di tempat kasir bersama Aditya. Nisa, nih 20 juta untuk sewa kafenya, ucap Kevin, lalu kembali berkata, kalau kamu mau, aku bisa kasih lebih kok. Asalkan, kamu mau jadi pacarku, daripada sama pelayan, yang enggak punya masa depan. Maaf Pak, di sini kami menjual makanan dan minuman, bukan jual diri, sahut Nisa. Alah, enggak usah sok suci deh. Kamu pikir-pikir aja dulu, entar kalau berubah pikiran, hubungi saja aku. Kapan lagi, ada direktur yang nembak kamu? Nisa, ia pun langsung mengambil uang tersebut, dan berkata, sepertinya, enggak ada yang perlu dipikirkan lagi. Dan makasih untuk kunjungan Anda, ucap Nisa. Kevin, ia pun kembali berkata, kamu enggak nyesal nih, udah nolak aku. Ah, saya akan lebih menyesal lagi, kalau menerima kamu, sahut Nisa. Di sela-sela pembicaraan Kevin dan Nisa, terdengar, Sisma berkata, Bu Nisa, kita udah boleh istirahat kan? Iya boleh, sahut Nisa, lalu kembali berkata pada Kevin. Kalau udah selesai reuniannya, silakan bawa teman-teman Anda, karena pegawai saya akan mengatur kembali meja-meja yang kalian pakai ke tempat semula. Mendengar ucapan Nisa, Kevin pun langsung mengajak rombongannya keluar dari kafe tersebut. Setelah keluarnya Kevin dan teman-temannya, terdengar Nisa berkata, Hai guys, ayo kumpul sini, ambil nih gaji lembur kalian, ucap Nisa. Lalu, setelah memberikan gaji pada karyawannya, Nisa pun tak lupa memberikan gaji yang ia janjikan pada Aditya. Nih Dit, gaji kamu, mungkin enggak seberapa. Enggak usah Nis, lagian, aku masih punya utang 2 juta sama kamu, ucap Aditya.
Di sela-sela pembicaraan Nisa dan Aditya, terdengar Sisma berkata, "Bu Nisa, lihat tuh di parkiran. Kumpulan orang rese pada foto-foto." Mendengar ucapan Sisma, Nisa dan pegawai lainnya pun langsung melihat ke area parkir. "Biasalah sis, orang kaya baru. Kaget dapat bonus mobil mahal," ucap Nisa. Mendengar ucapan Nisa, Aditya pun berkata, "Bonus, maksudnya apa ya?" "Itu Dit, kamu lihat kan, mobil sport hitam itu. Itu mobil, dikasih sama bosnya si Kevin. Katanya sih bonusnya gitu," ucap Nisa. "Memangnya, dia ngomong gitu?" tanya Aditya. Mendengar pertanyaan Aditya, Nisa hanya mengangkat kedua keningnya, tanda mengiyakan pertanyaan Aditya. "Sepertinya, kali ini, aku harus ngikutin sarannya si Niko nih," gumam Aditya, lalu berkata, "Nis, aku boleh minta air putih enggak?" "Ya bolehlah, atau kamu mau aku buatkan kopi?" "Enggak usah Nis, air putih aja," sahut Aditya. "Oke deh, Sisma, tolong ambilin air putih untuk Aditya ya," ucap Nisa. "Beres Bu," ucap Sisma, lalu bergegas pergi, mengambilkan segelas air untuk Aditya. Tak berapa lama kemudian, Sisma pun kembali. "Mas Aditya, ini airnya, diminum ya," ucap Sisma. "Oh, makasih ya," sahut Aditya. Namun, setelah mengambil gelas tersebut, terlihat saat itu, Aditya melangkah keluar. Sementara, Nisa yang melihat hal itu, ia pun langsung berkata, "Kok perasaanku jadi enggak enak ya?" "Dit, kamu mau ngapain?" ucap Nisa. "Orang seperti mereka, sekali-kali, harus diberi sedikit pelajaran," ucap Aditya, yang terus melangkah menghampiri Kevin. Sementara, Kevin dan teman-temannya melihat kedatangan Aditya, Kevin pun berkata, "Kebetulan banget nih. Tolong fotoin gue dan mobil gue ya," ucap Kevin, yang lagi-lagi saat itu sedang duduk di kap depan mobil sport milik Aditya. Namun, di luar perkiraan Kevin, tiba-tiba Aditya langsung menyiramkan segelas air putih tepat di wajah Kevin, hingga sebagian cipratan air tersebut juga mengenai mobil sport itu. Melihat hal itu, Nisa pun langsung berkata, "Aduh Dit, enggak usah cari masalah. Kalau mobilnya kenapa-kenapa, aku enggak bisa bantuin kamu," ucap Nisa, yang masih belum mengetahui bahwa mobil sport itu adalah milik Aditya. Oke, udah dulu ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.